Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 11 Januari tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes bab 5 ayat 14 sampai 21. Saudara-saudaraku terkasih, inilah sebabnya kita berani menghadap Allah, yaitu karena Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita tahu juga bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah. Maka Allah akan memberikan hidup kepadanya, yaitu kepada dia yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut itu. Ada dosa yang mendatangkan maut, dan tentang ini tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindungi orang itu, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi, kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan kehidupan yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 3 ayat 22 sampai 30. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke tanah Yudea, dan Ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi, Yohanes pun membaptis di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis,
sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai yang berdiri dekat dia dan mendengarnya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kebahagiaan dalam Allah yang benar. Bayangkan kita di persimpangan jalan dan kita ingin tahu jalan mana yang benar menuju ke sebuah desa. Di situ ada dua orang berbaring, yang satu orang asing dan yang satunya orang yang berasal dari desa tujuan kita. Kepada siapakah kita bertanya? Jelaslah, kita harus bertanya pada orang kedua tadi, karena sangat mungkin dia tahu jalan yang benar. Saudara terkasih, bacaan pertama berbicara tentang Yesus sebagai pembawa kebenaran. Ditulis dalam surat Yohanes, Anak Allah telah datang dan mengaruniakan pengertian kepada kita supaya mengenal yang benar. Dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Kedatangan Tuhan adalah untuk mengenal arah yang benar ini. Di tengah dunia penuh dosa dan kematian, Tuhan datang melindungi kita dari dosa, menyadarkan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah dan menuntun kita pulang kembali ke rumah Bapa. Dosa membuat orang panik dan kehilangan arah, tanpa pegangan, gampang tersesat, dan akhirnya maut mengancam. Syukurlah Yesus datang. Ia akan menjadi guru dan penuntun kita untuk mengenal yang benar. Bahkan lebih daripada itu, dikatakan Yesus sendiri adalah Allah yang benar. Sungguh, suatu jaminan pasti bahwa di dalam Dia ada hidup yang sejati. Kita bisa mengerti mengapa Yohanes Pembaptis sangat bersukacita ketika bertemu Yesus. Ketika mendengar
bahwa Yesus juga membaptis orang, ia tidak iri hati, tidak menganggapnya sebagai saingan. Sebaliknya, Yohanes bersuka cita. Baginya, Yesus adalah Tuhan yang melawat umatnya. Dirinya adalah sahabat mempelai. Ia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Saudara-saudari terkasih, seperti itulah kebahagiaan misteri iman kita. Allah dalam Yesus adalah Allah yang benar dan sekarang tinggal di tengah kita. Sudah menjadi umum dewasa ini bahwa kita beragama bukan hanya agar kita dapat berbuat baik saja, tetapi juga untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan tertinggi manusia adalah kalau kita berjumpa dengan seseorang yang mengasihi kita. Itulah masa depan kita, dan mengharapkannya saja sudah memberi kebahagiaan. Kita tahu Sang Pengasih itu tak lain adalah Tuhan Bapa kita yang amat peduli. Kunjungannya membuat hati kita damai karena punya arah yang pasti. Mari kita menyambut Dia dengan sepenuh hati kita dan seperti Yohanes menjadi sahabatnya yang bijaksana. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.